Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nesta Suandana dari kelas 3A Teknik Informatika dengan NIM 203051124. Di sini saya akan menjelaskan mengamankan web server dan contoh serangan web server. Apa sih web server itu? Web server adalah penyediaan layanan buat klien di mana klien meminta informasi dalam bentuk website. Bagaimana cara mengamankan web server? Cara mengamankan web server: 1. Menonaktifkan layanan. 2. Amankan akses remote. 3. Tetapkan hak akses. 4. Pasang patch secara teratur. 5. Pantau dan periksa server. Hapus akun user yang tidak terpakai. 7. Gunakan perkakas security. 8. Gunakan scanner untuk memeriksa for terbuka. 9. Gunakan layanan Content Delivery Network atau CDN. 10. Ikuti berita terbaru. Contoh serangan terhadap web server. Next. Web deface. Web deface adalah serangan yang dilakukan untuk mengganti visual dari sebuah website. Next. Sebagai deface. Next. Perubahan data pada server jarak jauh melalui CGI dan exploit data database atau SQL injection, KSS, dan lain-lain. Penyadapan informasi. Untuk memperoleh data-data penting yang keluar masuk ke dalam server web, misalnya data login, user, password. Metodenya URL web shipping, denial of service, menghabiskan resource atau RAM, prosesor, kemampuan Ethernet yang dimiliki oleh web server sampai tidak menjalankan fungsi dengan benar. JV 9999. Macam-macam DOS. Traffic flooding, request flooding, communication disturbance. Selanjutnya, cara kerja digital signature dan contoh penerapan digital signature. Apa itu digital signature? Tanda tangan digital dalam bahasa Indonesia. Digital signature adalah tulisan tanda nama khusus dalam berbentuk digital ini seperti sidik jari elektronik. Dalam bentuk pesan, kode tanda tangan digital secara aman mengaitkan penandatangan dengan dokumen dalam transaksi yang direkam. Tanda tangan digital menggunakan format standar yang diterima yang disebut Public Key Information atau PKI untuk memberikan tingkat keamanan tertinggi dan penerimaan universal. Mereka adalah implementasi teknologi tanda tangan spesifikasi dari tanda tangan elektronik yang juga dikenal dengan istilah e-signature. Atau walaupun secara teknis ini berbeda, sebagai kesimpulan kami yang bersumber dari situs Deutschusgen, tanda tangan digital atau digital signature dapat memberikan jaminan bahwa untuk bukti asal identitas dan status dokumen elektronik, transaksi, atau pesanan dapat mengakui persetujuan yang diinformasikan penanda tangan. Cara membuat digital signature. Untuk membuat tanda tangan digital, perangkat lunak penandatanganan seperti program email, membuat hash atau arah data elektronik yang akan ditandatangani kunci pribadi, kemudian digunakan untuk mengenkripsi base hash transaksi bersama dengan informasi lain seperti algoritma hashing adalah tanda tangan digital. Alasan menginskripsi hash adalah alih-alih seluruh pesan atau dokumen adalah karena fungsi hash dapat mengubah masukan arbiter menjadi nilai panjang tetap yang biasanya jauh lebih pendek. Ini menghemat waktu karena hashing jauh lebih cepat daripada menandatangani nilai hash bersifat
unik untuk data yang dihash. Setiap perubahan data, bahkan perubahan dalam satu karakter, akan menghasilkan nilai yang berbeda. Atribut ini memungkinkan orang lain untuk memvalidasi integrasi dengan menggunakan kunci publik penanda tangan untuk menkripsi hash. Jika hash dideskripsikan cocok dengan hash dihitung kedua dari data yang sama, itu membuktikan bahwa data berbuah sejak ditandatangani. Jika kedua hash tidak cocok, datanya telah dirusak secara tertentu dan konformi dengan integrasinya, atau tanda tangan dibuat dengan kunci pribadi yang tidak sesuai dengan kunci publik yang dijelaskan. Tanda tangan akan menimbulkan masalah dengan autentikasi. Selanjutnya, cara kerja digital signature. Selanjutnya, penerapan digital signature pada internet. Untuk penerapan digital signature ini dapat diterapkan dalam beberapa platform. 1. Email client, aplikasi dari server email, aplikasi terpisah. Pada ketiga pengguna, aplikasi digital signature di atas hampir memiliki kesamaan dalam penggunaan digital signature. Ini tidak terlalu sulit. Kedua belah pihak yang akan berkomunikasi harus menyampaikan pas-pasang kunci, yaitu kunci private dan kunci publik. Kunci private hanya dipegang oleh pemilik sendiri, sedangkan kunci publik diberikan kepada siapapun yang memerlukan. Pengirim ingin mengirim pesan yang penting, maka pengirim dapat menggunakan fitur sign untuk memberikan tanda tangan pada pesan penerima. Pesan yang terkirim. Penerima pesan dapat memverifikasi untuk memastikan pesan yang terkirim tidak berubah atau benar dikirim oleh orang yang dimaksud. Penerapan digital signature pada permasalahan email. Untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan sebuah autentifikasi pada paket, sehingga penerimaan paket dalam mengecek apakah paket tersebut benar-benar dimaksud dan tidak terdapat pada kontennya. Untuk menerapkan digital signature untuk permasalahan ini dapat diilustrasikan dengan contoh kasus di bawah ini. Klien melakukan request kepada server setelah penerima request dari publik setelah terciptakan bersama dengan ACK ke klien, yang mana kunci publik tersebut digunakan untuk memverifikasi paket yang akan dikirim selanjutnya. Kemudian server melakukan tanda tangan dengan parameter isi pesan dan kunci verified kepada paket yang sudah siap dikirim. Hal ini membuat penambahan bit pada paket yang dikirim. Kemudian paket dikirim ke klien yang menerima paket tersebut kemudian memverifikasi pesan tersebut dengan menggunakan kunci publik. Dari situ klien dapat memastikan bahwa pesan dikirim benar dari server yang dimaksud dan tanda tangan perubahan dari isi paket. Penerapan digital signature pada permasalahan identitas. Solusi yang tepat adalah membuat web portal identitas. Misalkan dibuat suatu web portal identitas yang dimana menggunakan dapat memasukkan informasi tentang dirinya. Dari informasi yang dikirim tersebut ditambahkan tanda tangan dan penggunaan portal berikut. Sebuah kunci lebih penggunaan itu harus benar-benar mengingatkan kunci private boot, karena dengan menggunakan kunci private tersebut menggunakan dapat melakukan register pada memasukkan ID dan kunci private yang diberikan oleh portal identitas. Kunci private atau hanya verifikasi bahwa ID tersebut benar-benar merupakan milik pengguna. Hal ini merupakan solusi bagi pengguna internet yang tidak mau
direpotkan dengan menyiapkan berbagai macam ID dan password, serta cocok sekali dengan penggunaan internet yang sering merasa jenuh dengan mengisikan data pribadi lagi. Kesimpulan yang dapat diambil penerapan digital signature pada dunia internet ini adalah: 1. Digital signature bermanfaat diterapkan dunia internet untuk memudahkan dan keamanan bagi pengguna internet. Kelebihan penerapan digital signature pada masalah pengirimannya adalah keamanan dan autentikasi dari paket benar-benar terjaga, sedangkan kekurangan adalah butuh kompensasi yang cepat dan penambahan bit pada pesan. 3. Kelebihan penerapan digital signature pada masalah identifikasi adalah membuat pengguna internet lebih praktis dan melakukan register pada web aplikasi, sedangkan kekurangan adalah masih membutuhkan prosedur dari web portal identifikasi untuk menerapkan sistem tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.